Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Samsur Rizkiansyah. Saya dari kelas 1 KPE dengan NIM 234110102371. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam di Banyumas. Jadi, agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu ada dimensi teologis dan dimensi historis. Sebagian teologi agama, terutama yang bersifat samawi, merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk penerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama yang dimensinya historis dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromitis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan sentral merupakan hal yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pendalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitas berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Habis itu yang kedua, kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki presensi yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Jadi masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan yang melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, konstruksi kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luar yang salah satunya adalah agama. Hal yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak yang khas atau baru. Di wilayah bagian Jawa Tengah, bagian barat selatan atau bisa disebut JTBS, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarah mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Setelah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Jogja, dan Kesultanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis sudah cukup dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan di keraton. Dengan demikian, wilayah tersebut merupakan berkumpulnya komunitas-komunitas sosial memiliki jarak jauh dari kerajaan-kerajaan yang memiliki subkultur yang berbeda-beda. Seperti Jawa pada umumnya, sebagai corak kehidupan sosial, wong cilik dominan dalam kultur masyarakat tersebut. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari
zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu merupakan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa terbentuknya JTBS. Dalam kehidupan beragama juga Hindu kayak Buddha kan merupakan kepercayaan yang mayoritasnya dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Berdirinya Banyumas juga yang wilayahnya meliputi Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara bersamaan waktu dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya juga menjadi awal runtuhnya kejayaan Panjang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Terus lanjut ke kehidupan sosial politik. Jadi pembahasan mengenai Banyumas sebelumnya kayak sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur kerajaan Majapahit yang kemudian berbentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Jadi sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14 sampai 15. Setelah kerajaan besar tersebut kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur dan mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dalam bab Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka, Katuhu dan Raden Panguwon atau bisa disebut Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522. Tempatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Baik, lanjut. Selanjutnya ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang disebut atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulir dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat sekalipun mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak politik penyanderaan bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme 65 yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab-kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal.
Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembalinya hukum syariah. Menurut tradisi yurisprudensi klasik, hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Sayyid Vali Reza Nasr dalam Syaikh Hashim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revilasi. Menurutnya, istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam, baik tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat. Pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang kultural. Jadi dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seseorang fanatik pada abad ke-18, yaitu Muhammad ibn Abdullah Wahhab. Dengan semangat Puritan, Abdul al-Wahhab hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakini telah mengotori Islam. Terus selanjutnya ada Islamisasi dan rasionalisme status. Pandangan Graetz tentang Islam Jawa berangkat dari asumsi bahwa hanya reformasi agamalah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan sikap rasionalisme introspeksi mental bagi bekerjanya institusi pasar dan birokrasi. Argumennya berangkat dari pembedaannya antara kedua kelompok status group dan market oriented group, di mana modernisme Islam menjadi sumber referensi tindakan bagi kelompok yang berorientasi pasar, sedangkan elemen non-Islam menopang kemampanan kelompok status. Dalam kerangka ini, kelompok berorientasi pasar dianggap lebih rasional daripada kelompok status dalam mengeksploitasi kesempatan yang diadakan oleh berkembangnya ekonomi pasar. Namun demikian, kelompok sosial dan dikotomi pandangan keberagaman dalam tesis Graetz gagal menjelaskan dua hal: satu, pluralitas keagamaan di kalangan masyarakat Jawa, dan dua, dinamika sosial atau ekonomi masyarakat. Jadi ada pula tokoh-tokoh di wilayah Jawa Tengah, Barat, Jawa Tengah. Diantaranya adalah pertama, Muhammad Ilyas, keturunan kedua dari Pangeran Diponegoro. Berdasarkan surat kekancingan atau semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta dengan rincian Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso. Yang kedua ada Syekh Abdul Malik, lahir di Kedung Paruk, Purwokerto pada hari Jumat 3 Rajab 1994. Nama kecilnya adalah Muhammad sedang nama Abdul Malik diperoleh dari ayahnya, yaitu Kyai Haji Muhammad Ilyas, ketika ia menunaikan ibadah haji bersamanya. Dan yang ketiga ada Kyai Haji Abu Dardiri, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Banyumas yang paling terkemuka. Beliau terpilih sebagai konsul Muhammadiyah untuk wilayah Banyumas dari tahun 1935
1930 hingga 1963. Dan yang keempat, yang ada Dr. Kiai Haji Noer Iskandar Al-Basarni, MA, lahir di Banyuwangi 5 Mei 1955. Ibunya bernama Haji Siti Alfiah, istri ke-8 dari Kiai Askandar, dan ayahnya bernama Kiai Haji Askandar, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang berasal dari Banyuwangi, dan wafat pada hari Kamis 23 Rajab 1967. Yang kelima, ada Kiai Haji Hisyam Zuhdi, atau Kiai Haji Hisyam Zuhdi ini adalah putra dari Muhammad Zuhdi. Beliau penerus kedua pondok pesantren Leler yang sempat fatrah karena kekosongan pengasuh setelah Kiai Haji Muhammad Zuhdi wafat. Kiai Haji Hisyam Zuhdi adalah ulama yang sangat alim, pakar ilmu nahu, dan berperilaku zuhid. Beliau termasuk ulama yang rujukan sekaligus panutan umat Islam di Banyumas dan sekitarnya. Dan yang terakhir ada Kiai Haji Musholi Badawi yang berasal dari Cilacap, yang pernah menjadi pengurus PBNU Pusat. Kiai Haji dan yang ketujuh ada Najmuddin Majalengka, yaitu kiai karismatik yang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang di Cilacap sebelah barat. Kedelapan ada Kiai Kasbullah Badawi, Ketua Dewan Syuro PBNU Jawa Tengah dan sekaligus sebagai salah satu pendiri partai PKNU. Jadi mungkin segitu saja rangkuman saya tentang sejarah kebudayaan Islam di Banyumas. Sekian, terima kasih.